Perkenalkan, nama saya Agus Wijatmoko, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, dan rangka memenuhi tugas media sosial Bapak Hendra Rasyad SHMH. Saya ingin membuat video tentang review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Undang-undang ini setidaknya ada dua hal, yaitu asas dan tujuan. Untuk asas adalah asas keadilan, kesederhanaan, kepastian hukum, efisiensi, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Untuk tujuan adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, meningkatkan penerimaan negara, reformasi administrasi perpajakan, mewujudkan peraturan yang berkeadilan dan kepastian hukum. Dan ada 6 lingkup yang diatur di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini. Ruang lingkup 1 adalah untuk ketentuan umum perpajakan, disingkat KUP. Yang kedua adalah undang pajak penghasilan PPH. Yang ketiga adalah pajak pertambahan nilai PPN. Yang keempat adalah program pengungkapan sukarela PPS, pajak karbon, dan cukai. Saya akan bahas satu-satu ruang lingkup tersebut. Untuk lingkup pertama, ketentuan umum peraturan perpajakan. Poin-poin yang menjadi perubahan di sini adalah untuk wajib pajak orang pribadi, nomor induk kependudukan itu akan dijadikan sebagai nomor pokok wajib pajak. Nah, tidak secara otomatis tentunya orang yang ber-KTP menjadi wajib pajak atau memiliki nomor pokok wajib pajak. Hal ini tetap akan memperhatikan prasyarat subjektif dan objektif. Syarat tersebut jika memenuhi subjektif dan objektif, maka bisa ditetapkan menjadi nomor pokok wajib pajak untuk NIK tersebut. Terus perubahan selanjutnya adalah adanya untuk penegakan hukum pidana akan menggunakan istilah ultimum remedium. Artinya hukum pidana pajak ini dijadikan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum. Jadi walaupun sudah sampai dengan persidangan, jadi ketika sudah WP dapat membayar sanksi plus denda plus pokok, sudah bisa dihentikan untuk proses pidana pajak ini. Selanjutnya adalah ruang lingkup pajak penghasilan. Pajak penghasilan ruang lingkupnya adalah 1. Pemberian natura atau kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan dan merupakan pajak penghasilan, merupakan penghasilan bagi si karyawan. Terus yang kedua adalah perubahan tentang lapisan tarif. Dari sebelumnya lapisan tarif untuk penghasilan kena pajak dari 0 sampai 50 itu adalah 5%. Yang kedua, lapisan kedua itu adalah di atas 50 sampai dengan 250 juta itu 15%, di atas 250 sampai dengan 500 juta itu 25%, di atas 500 juta itu 30%. Di Undang-Undang HPP ini sekarang berlaku 0 sampai 60 ya. Jadi ini sangat menguntungkan ke karyawan yang penghasilannya tadinya 0 sampai 50 sudah dikenain 5%, sekarang dinaikkan menjadi 0 sampai 60 juta
menjadi 5%. Di atas 60 sampai 250 juta itu 15%, di atas 250 juta sampai 500 juta itu 25%, di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar itu 30 juta. Sebelumnya tidak dibatasi, di atas 500 juta sudah 30%. Di UU HPP ini batasannya di atas 500 sampai dengan 5 miliar saja 30%. Nah, di lapisan kelimanya di atas 5 miliar itu dikenakan tarif 35%. Dan untuk ada penurunan tarif di PPh badan untuk tahun 2022 adalah 22%. Untuk tahun sebelum-sebelumnya ketika menggunakan UU 36 tahun 2008, tarif PPh badan adalah 25%. Di UU HPP ini nanti ada penurunan tarif. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai yang menjadi poin perubahan adalah dihapusnya barang yang tidak kena pajak. Barang yang tidak terkena pajak pertambahan nilai adalah barang kebutuhan pokok, barang sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Yang tadinya barang tidak kena pajak pertambahan nilai dialihkan menjadi pajak yang dibebaskan. Nah, hari ini biar tetap terlindungi masyarakat yang berpenghasilan kecil dan menengah, agar tetap terlindungi dari pengenaan PPN ini. Terus PPN, untuk PPN selanjutnya adalah untuk pajak program pengungkapan sukarela. PPS ini program PPS ini selebihnya ya pengganti daripada tax amnesty sebelumnya yang pernah berlaku di kita ya. PPS ini ada dua kebijakan. Yang satu kebijakan untuk alumni tax amnesty, kebijakan dua untuk WPOP. Di kebijakan dua ini badan tidak termasuk, hanya untuk WPOP. Sedangkan untuk basis asetnya adalah aset sampai dengan 2015 yang belum diungkapkan di tax amnesty. Sedangkan kebijakan 2 basis asetnya adalah aset dari 2016 sampai tahun 2020 yang belum dilaporkan pada SPT tahun 2020. Untuk tarifnya tarif PPS setidaknya untuk PPh final ya, untuk PPS ini untuk kebijakan 1 itu 11% untuk deklarasi, 8% untuk aset luar negeri yang di repatriasi, dan 6% untuk aset yang direpatriasi dan diinvestasikan dalam bentuk surat berharga negara. Kemudian untuk kebijakan 2 untuk tarifnya adalah 18% untuk deklarasi, 14% untuk repatriasi, dan 12% untuk yang repatriasi dan diinvestasikan dalam surat berharga negara. Repatriasi itu artinya aset yang di luar negeri kembali ke Indonesia. Sedangkan deklarasi hanya deklar saja, asetnya tetap di luar negeri. Makanya ada perbedaan tarifnya. Kalau hanya deklarasi saja ya nggak apa-apa lah tarif tinggi, tapi ketika di repatriasi mendapat keringanan, yaitu tarifnya lebih kecil. Tentu saja ini untuk mencerminkan asas keadilan. Yang selanjutnya adalah pajak karbon. Pajak karbon itu sebelumnya tidak ada. Di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajakan ini diatur, yaitu pengenaan pajak karbon sebesar Rp30
per kilogramnya. Dan selanjutnya adalah pajak cukai. Jadi pajak cukai itu poin-poin yang jadi perubahan adalah adanya penambahan cukai untuk rokok elektrik dan penegakan hukum di bidang cukai ini lebih mengedepankan pemulihan kerugian negara. Demikian review tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dari saya. Terima kasih.